Perencanaan audit. Tahapan perencanaan audit merupakan suatu tahapan yang vital dalam audit. Kesuksesan audit sangat ditentukan oleh perencanaan audit secara matang. Perencanaan audit meliputi pengembangan strategi menyeluruh untuk merencanakan pelaksanaan audit. Perencanaan audit sangat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh dalam tahap pertimbangan penerimaan penugasan audit. Auditor perlu mempertimbangkan informasi mengenai integritas, manajemen, kekeliruan, dan ketidakberesan dan pelanggaran hukum klien dalam merencanakan audit. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses perencanaan auditing, yang pertama adalah mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan bidang usaha klien, melaksanakan prosedur dan analitis, ketiga menetapkan pertimbangan awal tentang tingkat materialitas, keempat mendapatkan pemahaman tentang struktur pengendalian intern klien, kelima menetapkan strategi audit awal untuk asersi-asersi, dan yang keenam adalah mempertimbangkan risiko audit. Prosedur analitis adalah evaluasi informasi keuangan yang dilakukan dengan mempelajari hubungan logis antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur analitis meliputi perbandingan jumlah-jumlah yang tercatat dengan ekspektasi auditor. Penggunaan prosedur analitis dalam tahapan perencanaan audit yang efektif meliputi tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi perhitungan atau perbandingan yang akan dibuat. Kedua, mengembangkan ekspektasi atau harapan. Ketiga, melakukan perhitungan perbandingan. Keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi perbedaan signifikan. Kelima, menyelidiki selisih tahap yang tak diharapkan yang signifikan. Dan yang keenam adalah menentukan pengaruh atas perencanaan audit. Isi dari perencanaan audit adalah yang pertama, hal-hal mengenai klien. Bisa pengetahuan tentang bisnis klien, contohnya bidang yang memerlukan pertimbangan khusus, menilai kondisi yang di dalamnya data akuntansi yang dihasilkan diolah, direview, dan dikumpulkan dalam organisasi, menilai kewajaran estimasi seperti penilaian atas persediaan, depresiasi penyisihan piutang, ragu-ragu, persentase penyelesaian kontrak jangka panjang lainnya. Dua, hal-hal yang mempengaruhi klien bisa didapat dari majalah-majalah ekonomi atau surat kabar antara lain Ekonomi Keuangan Indonesia. Contohnya adanya peraturan-peraturan baru yang dapat mempengaruhi klien. Yang ketiga adalah rencana kerja auditor. Hal penting lainnya adalah staffing, waktu pemeriksaan, dan jenis jasa yang akan diberikan. Prosedur analitis dalam auditing digunakan dengan tujuan-tujuan yang pertama, membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit lainnya. Yang kedua adalah pengujian substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu. Ketiga, review menyeluruh informasi keuangan dalam laporan keuangan setelah diaudit. Prosedur analitis ini dapat membantu auditor dalam perencanaannya dengan cara yang pertama adalah meningkatkan pemahaman auditor atas usaha klien, dan yang kedua adalah mengidentifikasi hubungan-hubungan yang tidak biasa dan fluktuasi yang tidak diharapkan dalam data yang bisa menunjukkan bidang-bidang yang kemungkinan mencerminkan risiko salah saji. Penetapan perencanaan yang tepat merupakan pekerjaan yang cukup sulit dalam melaksanakan audit yang efisien dan efektif. Tahapan-tahapan perencanaan audit meliputi pekerjaan mendapatkan pemahaman tentang bisnis dan industri klien, dan melaksanakan prosedur analitis, menentukan pertimbangan awal, tingkat materialitas, mempertimbangkan resiko audit, mengembangkan strategi awal audit untuk asersi signifikan, dan mendapatkan pemahaman mengenai struktur pengendalian intern klien.